Hari ini, market kripto masuk ke fase yang lumayan menarik. Siklus besar masih berjalan, tapi sentimen pasar mulai bergerak di batas netral. Harga Bitcoin sempat konsolidasi di sekitar $91.000, sementara mayoritas altcoin juga stagnan. Banyak trader sekarang memantau level support dan resisten utama, apalagi tekanan global masih nahan pergerakan kuat. Hari ini, kita bakal bahas kondisi market, katalis makro yang lagi panas, update indikator siklus, dan tentu saja trading plan harian. Ayo, kita mulai. Ingat, semua pembahasan di video ini hanya untuk edukasi dan riset, bukan saran investasi ataupun rekomendasi untuk tindakan tertentu di market. Selalu lakukan riset sendiri sebelum ambil keputusan apapun terkait aset digital. Kita mulai dari kalender ekonomi. Hari ini dan besok jadi perhatian utama karena data inflasi Amerika keluar malam nanti, termasuk tingkat inflasi bulanan dan tahunan bulan Desember. Data ini sangat krusial buat market kripto, karena biasanya berdampak langsung ke likuiditas dan arah tren dolar. Selain itu, besok juga ada laporan ekspor-impor Cina dan beberapa hari ke depan akan ada data GDP Inggris serta Jerman. Semua event ini bikin market lagi sensitif sama pergerakan makro, jadi waspadai volatilitas ekstra. Dari berita makro, Federal Reserve barusan mengumumkan jeda kenaikan suku bunga setelah serangkaian pengetatan selama setahun terakhir. Alasan utamanya, inflasi masih di atas target mereka, tapi ada ketidakpastian ekonomi. Efek ke kripto biasanya berupa tekanan yang menurun, karena jeda ini bisa meningkatkan likuiditas dan minat investor pada aset berisiko. Jadi, hari ini banyak pelaku pasar lebih nyaman memegang posisi di Bitcoin dan Ethereum. Dari Eropa, data inflasi terakhir di zona euro nunjukin tren penurunan, walaupun masih di 8,2%. Artinya, tekanan inflasi di sana mulai meredah, tapi belum turun ke target Bank Sentral Eropa. Kondisi ini biasanya bikin Sentral Bank Eropa nggak agresif lagi dalam naikin suku bunga, dan ini bisa jadi katalis tambahan buat pasar kripto karena tekanan dari sisi makro jadi sedikit longgar. Masih dari Amerika, data ketenaga kerjaan terbaru nunjukin pertumbuhan lapangan kerja melambat dan angka pengangguran naik ke 4,2%. Upah juga nggak naik signifikan, partisipasi angkatan kerja stagnan. Data kayak gini biasanya bikin market lebih berhati-hati dan bikin ekspektasi pengetatan suku bunga lanjut jadi berkurang. Imbasnya, aset safe haven kayak Bitcoin makin dilirik kalau kondisi ekonomi terus melemah. Fear and Greed Index hari ini di angka 41, masuk zona netral. Suasana pasar cenderung wait and see, nggak banyak yang ekstrim agresif atau takut. Dibanding bulan lalu saat sempat jatuh di zona fear, sekarang banyak trader mulai masuk mode bertahan dan nunggu katalis baru, terutama dari inflasi Amerika dan data makro minggu ini. Ngomongin bicycle top, indikator ini masih jauh dari level peringatan. Analogi gampangnya, lampu merahnya belum menyala. Moving average 110 hari sekarang di kisaran $99.000, sementara rata-rata 350 hari dikali 2 masih di $202.000 lebih. Jadi sinyal overheat atau potensi lokal top belum muncul dari sisi siklus makro. Pool multiple juga masih aman, sekarang di angka 0,75. Ini artinya secara historis, Bitcoin nggak masuk wilayah distribusi atau euforia. Biasanya, angka di bawah 2 cenderung nunjukin market masih di fase akumulasi atau awal siklus, jadi resiko koreksi mendalam juga cenderung terbatas. Dari 30 indikator siklus utama, hampir semuanya belum nunjukin sinyal warning atau tanda-tanda bubble. Coba lihat Bitcoin Aher 999 Index, nilainya baru di 0,57, jauh dari level sinyal puncak 4. Lalu MVRV Z-Score juga cuma 1,18, artinya unrealized profit belum mendominasi market. Satu lagi yang menarik, altcoin season index baru di 28, jadi rotasi dari Bitcoin ke altcoin belum masif. Semua indikator ini kasih gambaran siklus masih tenang. Sekarang fokus ke Bitcoin versus USDT. Harga saat ini ada di kisaran $91.000, tepat di atas area support kuat 90.000 dan baru memantul dari sana. Grafik 4 jam menunjukkan RSI 7 sempat sentuh titik jenuh jual banget, sekitar 21, yang sering jadi sinyal reversal intraday. RSI 14 masih netral bullish di 62. Dari sisi teknikal, Bollinger Band Daily ngasih batasan bawah di 89.925. Harga sekarang ada di atasnya. Skenario utama, kalau harga mampu bertahan di atas support key ini dan menembus resisten 92.500 sampai 93.900, potensi lanjut ke 94.800 makin kuat.
Sebaliknya, kalau gagal bertahan dan jebol ke bawah 89.000, tekanan jual bisa jadi lebih dalam. Volatilitas harian lumayan tinggi, jadi atur ekspektasi dan money management masing-masing. Kita lanjut ke Ethereum versus USDT. Harga Ethereum stabil di area 3.100, baru mantul dari support 3.077, dan sekarang bergerak di atas middle band Bollinger 4 jam. RSI 7 di time frame sempit menunjuk kondisi jenuh jual ekstrim, sedangkan RSI 14 masih netral dengan kecenderungan bullish. Kunci area reaksi ada di 3.134 dan 3.150. Dua area itu jadi penentu pergerakan jangka pendek. Jika harga bisa break, target selanjutnya ke 3.238. Skenario utama tetap sideway bullish selama bertahan di atas 3.077. Tapi kalau breakdown ke bawah support ini, potensi koreksi lebih lanjut tetap terbuka. Beralih ke BNB versus USDT. Harga ada di sekitar $519, bergerak di atas tengah Bollinger Band 4 jam dan mulai tes resisten di 522. RSI 14 sekarang sekitar 62, nunjukin momentum bullish, tapi belum overbought. VWAP 4 jam dan harian mendukung bias naik, sementara stop loss terbaik ada di area 512. Skenario utama, kalau harga break ke atas 522, target lanjut ke 529 sampai 533. Alternatif, kalau harga gagal bertahan dan breakdown ke bawah 512, potensi pullback lebih dalam bisa terjadi. Selanjutnya, SOL versus USDT. Harga SOL lagi bergerak stabil di sekitar $138, sempat rebound dari support kuat di 133. Volume naik saat bounce dari low hari sebelumnya. Dan sekarang RSI 7 sudah turun ke 42, artinya tekanan jual mulai habis dan buka peluang buat recovery ke atas. Skenario utama, jika harga mampu bertahan di atas 138 dan break resisten 143, potensi lanjut ke 145 sampai 147 masih terbuka. Tapi kalau SOL gagal bertahan di area 133, potensi lanjut koreksi ke bawah tetap wajib diantisipasi. Sekarang giliran XRP versus USDT. Harga saat ini masih konsolidasi di dekat 0,1366, bergerak di sekitar middle band Bollinger 4 jam dan baru mantul dari support 0,1350. RSI 14 di 62, momentum bullish pelan-pelan mulai muncul, tapi belum overbought. Area resistance terdekat ada di 0,1398. Kalau tembus, potensi lanjut ke 0,1433 dan 1463. Skenario alternatif, jika harga breakdown ke bawah support 0,1335, bisa muncul tekanan baru ke bawah. Untuk sekarang, kecenderungannya masih condong ke konsolidasi naik. Terakhir, Doge versus USDT. Harga Doge sekarang bergerak di area 2,05. Posisi ini ada di dekat batas bawah Bollinger Band 4 jam. RSI 14 sekitar 60, nunjukin pemulihan dari jenuh jual di candle sebelumnya. Support kuat di 2,03 jadi kunci untuk batas bawah. Kalau harga stabil di atas area ini dan bisa menembus resistance 2,09, potensi lanjut naik ke 2,10 dan 2,16 bakal makin terbuka. Namun perlu dicermati juga, kalau Doge gagal bertahan di area support 2,03, bisa muncul tekanan koreksi lanjutan. Itu tadi semua update dan analisis hari ini. Ingat lagi, semua insight ini hanya buat edukasi dan panduan riset, bukan rekomendasi beli atau jual. Selalu utamakan manajemen resiko dan tetap bijak dalam ambil keputusan. Sampai jumpa di update berikutnya.